Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan menjawab WhatsApp dari Pak Purnama di Bandung. Pak Purnama di Bandung. Pak Purnama ini menyebutkan 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis menyamar, ya. 2 Korintus 11 ayat 14, iblis menyamar, ya. Terus minta diberikan contoh menyamarnya itu jadi apa ya Pak, ya gitu ya. Iblis itu kalau menyamar jadi apa Pak, gitu ya. Itu Pak siapa, Purnama di Bandung. Saudara, 2 Korintus 11 ayat 14 ya, memang tidak mengherankan iblis juga menyamar menjadi malaikat terang, ya. Ya, menyamar jadi malaikat terang, ya. Terus kira-kira nyamar jadi apa ya? Cepat saja ya, ada 7 hal, ya. Ada 7 hal iblis menyamar, ya. Perhatikan, nomor 1, iblis menyamar jadi bapa, ya. Iblis menyamar jadi bapa. Ini ada 2, baik bapa yang dimaksud oleh orang Yahudi di dalam Yesaya 63 ayat 16, maupun bapa yang disebut-sebut Yesus ketika Yesus jadi manusia. Iblis menyamar jadi bapa, itu dua-duanya, ya. Iblis juga menyamar menjadi bapa yang oleh orang Yahudi diyakini sebagai Yahweh, ya. Yahweh, engkaulah bapa kami di dalam Yesaya 63 ayat 16, ya. Lalu Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu. Tuh di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis nyamar jadi bapa. Ya. Ya, lalu Yesus bilang iblis jadi bapamu. Ular beludak kamu di dalam Matius 23 ayat 33, ya. Jadi saya ulang, iblis menyamar jadi bapa. Bapa yang dulu diyakini oleh orang Yahudi, padahal Yahweh kan sudah jadi manusia. Bapa Yahweh itu loh. Ya, bapa Yahweh itu, ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 16. Lalu Yesus bilang apa? Iblis jadi bapamu, Yohanes 8 ayat 44, dan ular beludak, ya, kamu ular beludak ke neraka, Matius 23 ayat 33. Jika hari ini Anda masih menyembah Yahweh atau menyembah Bapa Yahweh, Anda ditipu oleh iblis yang menyamar, ya. Yang benar adalah Yahweh itu sudah jadi manusia 2000 tahun yang lalu, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Sekarang iblis juga menyamar menjadi bapa yang kedua, yaitu bapa kiasan, yang di dalam Yohanes 16 ayat 25, yang Yesus sujud dan berdoa pada Bapa, Matius 26 ayat 39. Iblis menyamar jadi bapa yang itu, sehingga hari ini masih ada yang nyembah Bapa, padahal Yesus sudah jadi Allah di surga. Yesus berkata, kamu kambing terkutuk, di dalam Matius 25 ayat 41. Hari ini jika Anda masih menyembah Bapa yang dulu Yesus waktu jadi manusia sujud dan berdoa, Anda sedang ditipu oleh iblis yang menyamar jadi bapa. Maka Yesus mengatakan, kalian kambing terkutuk, nanti satu grup sama iblis di dalam lautan api. Matius 25 ayat 41. Yesus sekarang Allah di surga, ya. Anda ditipu oleh iblis yang menipu Anda sehingga Anda masih menyembah Bapa yang kiasan, yang dulu Yesus sujud dan berdoa. Ya, apalagi zaman mundur lagi penyembah Yahweh, ya. Ya. Anda tertipu iblis yang menyamar, ya, gitu ya Pak Purnama, ya. Nomor 2. Iblis menyamar menjadi Allah dan Tuhan. A-nya huruf kecil, Allah, A-nya huruf kecil, dan Tuhan, T-nya huruf kecil, ya. Allah dan Tuhan baik di surga maupun di bumi. 1 Korintus 8 ayat 5. Yesus menyamar jadi Allah, jadi Tuhan, sehingga di dunia ini ada banyak Allah. Allah di bumi, Tuhan di bumi, bentuknya dewa, patung, termasuk patung Yesus. Itu dewa, itu menyamar, iblis menyamar sebagai Allah, sebagai Tuhan. Makanya patung Yesus Anda sembah-sembah toh. Ya, jadi patung Yesus, jadi patung Maria juga.
Lalu di surga apakah ada Allah samaran? Iblis menyamar jadi Allah di surga ada nggak? Ada. Cirinya Allah itu perlu dibela. Tuhan itu tidak maha kuasa, Allah perlu dibela. Itu Allah yang hasil iblis nyamar. Iblis menyamar sebagai Allah, iblis menyamar sebagai Tuhan, A-nya huruf kecil, Tuhannya T huruf kecil, di surga. Makanya ada orang yang menyembah Allah di surga, tapi Allah yang di surga itu masih perlu dibela. Tidak bisa jamin surga. Itu Allah hasil samar, menyamar, iblis menyamar. Memang ada, Pak. Ya, silakan Anda cek aja. Di dunia ini ada banyak Allah. Ya, Allah yang lain itu selalu perlu dibela. Yuk kita bela Allah kita, masuk Allah perlu dibela. Yuk kita bela Tuhan kita, masuk Tuhan perlu dibela. Beda dengan Yesus Kristus sebagai Allah yang maha kuasa di surga. Wahyu 1 ayat 8 tidak perlu dibela dan dia bisa jamin surga. Pak, jadi selama ini kita nyembah Allah, iblis nyamar, Pak. Lah ya silahkan dipikir sendiri, ya. Salah sendiri, nyembah kok Allah yang tidak bisa jamin surga, Allah yang perlu dibela. Sembahlah Yesus, Allah yang benar. Nyembah kok Bapa gitu. Iblis nyamar ya, Pak. Nggak sadar kita, Pak. Ya makanya. Nomor 3, iblis menyamar menjadi Mesias palsu dengan mujizat palsu di dalam Matius 24 ayat 24, Lukas 11 ayat 19 ya. Iblis menyamar menjadi Mesias palsu. Makanya ini ada tukang sihir namanya Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Pak, tukang sihir namanya Simon, tukang sihir jalanan betul. Dia tertipu oleh iblis yang menyamar sebagai Mesias. Makanya tukang sihir ini mempunyai kuasa besar. Kalau zaman sekarang nyebut-nyebut Yesus melulu nih, tapi palsu. Yesus, engkau penyembuh. Tapi lihat pastornya tidak percaya Yesus Allah, kan lucu. Ya, dia nyembah, dia teriak-teriak dalam nama Yesus sembuh. Lah ya wong iblis menyamar jadi Mesias yang palsu. Lalu pastor ini teriak-teriak di tempat-tempat umum persis sama dengan Simon di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Persis sama. Itu mujizat dari mana? Dari Mesias palsu, iblis yang menyamar. Baru tahu, Pak, tapi kok bisa sembuh? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Di luar Kristen ya nggak pakai Yesus juga sembuh. Ya, jangan sampai terkecoh. Itu iblis yang menyamar, ya. Saya ulang, 100% iblis yang menyamar. Pastornya sendiri yang bilang-bilang engkau sembuh dalam nama Yesus, dia sendiri menolak Yesus Allah. Dia masih menyembah Bapa yang Bapa iblis tadi. Dia penyembah Bapa iblis, lalu dia seolah-olah berlaku sebagai Mesias palsu, penyembuh palsu. Ya modalnya udah iblis, ya iblis terus ke sini. Di dalam Matius 24 ayat 24 maupun Lukas 11 ayat 19, kesembuhan itu ada dari iblis, ada dari Allah. Kalau dari Allah tidak akan pamer ya. Tidak akan pamer ya. Kemudian nomor 4, jadi nabi palsu dan guru palsu di dalam 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22. Ini penyesatan dari atas mimbar. Hati-hati Saudara. Pendeta koar-koar dari atas mimbar. Cek dulu, pendetanya nyembah Yesus apa tidak. Kalau dia masih nyembah Bapa, berarti dia tertipu iblis yang menyamar. Bapa iblis yang disembah. Ya, pasti beritanya juga penyesatan dari atas mimbar. Cek baik-baik pendetamu, saudara-saudara. Pendetamu khotbah dari atas mimbar. Cek dulu, pendetamu nyembah Yesus Allah apa bukan. Dia masih nyembah Bapa, Pak. Yesusnya bukan Allah, maka dia menyembah Bapa yang iblis. Iblis menyamar sebagai Bapa. Bapa kiasan yang dulu Yesus sujud pada Bapa sudah tidak ada. Di surga tidak ada Bapa. Ya, cek dulu, itulah guru palsu, nabi palsu dari atas mimbar mengajarkan pengajaran-pengajaran penyesatan. Cek dulu pendetamu. Ini era tayangan online ya. Gampang sekali dicek gitu. Anda cek saja, dia Alkitabiah apa tidak. Kalau ngomongnya cuma muter-muter tafsir semua, ya, itu pasti dia penyembah Bapa. Betul. Kalau penyembah Yesus beda, saudara. Ya.
Lalu nomor 5, jadi antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 22. Antikristus pasti intern Kristen. Beda dengan anti Yesus. Kalau anti Yesus itu orang Yahudi. Zaman dulu orang Yahudi, Yesus lahir, dia anti Yesus, dibunuh itu Yesus. Tapi kalau antikristus, Yesusnya harus sudah naik ke surga, baru bergelar Kristus. Tidak mungkin antikristus kok masih, Yesusnya masih manusia, tidak mungkin. Dia menolak Bapa maupun anak. Anaknya itu pasti anak yang di surga, yang sudah roh. Di dalam Wahyu 2 ayat 18, di situ ada anak Allah. Anak Allah matanya seperti nyala api, kakinya seperti tembaga membara. Itu anak Allah di surga. Bapaknya siapa? Bapaknya pasti Bapa kekal. Bukan Bapa yang dulu Yesus sujud dan berdoa, itu pasti bukan itu. Bapa kekal siapa? Yesus Kristus, Alfa Omega. Anda yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Allah, gitu, sebagai Bapa kekal, sebagai anak Allah di surga, ya, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 18, ya, itu Yesus masih memakai tubuh kebangkitan, ya. Anda yang menyangkal Yesus sebagai Kristus, Kristus itu harus sudah di surga Yesusnya. Maka Andalah antikristus. Iblis menyamar sebagai antikristus. Anda boleh teriak-teriak membela Yesus katanya. Yesus juru selamat, tetapi menolak mengakui Yesus Allah. Itu iblis yang lagi menyamar. Cek pendetamu, cek romo kamu. Dia teriak-teriak apa? Dia teriak-teriak Yesus juru selamat. Yesusnya Allah apa bukan? Kalau Allah pasti Tuhan. Paling ngetop Yesusnya cuma Tuhan tapi bukan Allah. Berarti Anda tertipu iblis yang menyamar. Iblis menyamar sebagai juru selamat, lalu Anda antikristus. Anda penolak Kristus, yaitu Kristus harus Yesus sudah roh di surga. Nomor 6, jadi orang terkutuk pemberita Injil lain. Iblis menyamar, yaitu iblis menyamar sebagai orang terkutuk yang menjadi pemberita Injil lain. Injil itu diputarbalikkan, ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9, ya. Allah itu satu, Anda putar balikkan menjadi Tritunggal, toh. Allah itu esa, Anda putar balikkan jadi Tritunggal. Allah itu satu, Anda putar balikkan menjadi kesatuan, ya. Kemudian Allah itu roh, Anda putar balikkan menjadi pribadi. Itulah iblis yang menyamar. Anda sedang ditipu oleh kitab-kitabmu atau Injil lain yang Anda beritakan. Saya ulang. Iblis menyamar, yaitu menyamar sebagai malaikat terang yang akhirnya memberitakan Injil lain. Allah itu esa, Anda beritakan Tritunggal. Allah itu satu, Anda beritakan kesatuan. Allah itu roh, Anda beritakan pribadi. Anda sedang ditipu oleh iblis yang menyamar. Nomor 7, ya, iblis menyamar membuat orang-orang itu menyangkal satu-satunya penguasa. Siapa satu-satunya penguasa di surga? Yesus. Wahyu 6 ayat 10. Tidak ada dua penguasa di surga. Tetapi Anda mengimani oleh iblis yang menyamar, gitu. Iblis yang menyamar sehingga Anda mengimani di surga ada dua. Ada Bapa dan ada Yesus. Yesus di kanan, Bapa di kiri. Anda sedang ditipu oleh iblis yang menyamar. Waduh, Pak, betapa kacaunya keimanan kami lah. Iya, betul. Saya Pendeta Henry Tandianta, betapa ngenes hati saya melihat kekristenan di Indonesia. Anda ditipu oleh iblis yang menyamar. Saya urut dari bawah ke atas. Iblis menipu sehingga Anda menyangkal satu-satunya penguasa. Satu-satunya penguasa di surga, Yudas 1 ayat 4 adalah Yesus Kristus. Wahyu 6 ayat 10 adalah Yesus Kristus. Tidak ada dua penguasa di surga, tidak ada Bapa, ya. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kemudian menjadi orang-orang terkutuk pemberita Injil lain, yaitu Allah esa kamu beritakan Tritunggal. Allah satu kamu beritakan kesatuan. Allah itu roh, kamu beritakan pribadi, ya. Terus menjadi antikristus, yaitu dari intern Kristen yang menolak Bapa maupun anak. Bapa adalah Bapa kekal Yesus Kristus, anak adalah anak Allah di surga yang roh, yaitu Yesus Kristus, ya. Jadi
adalah antikristus itu ya. Kristus harus Yesusnya sudah di surga. Ya, Anda menolak Yesus Allah, maka Anda antikristus itu. Kemudian menjadi nabi palsu dan guru palsu ya, penyesatan dari atas mimbar. Ya, dari atas mimbar memberitakan hal-hal yang tidak alkitabiah. Anda sedang ditipu oleh iblis yang menyamar jadi nabi palsu, guru palsu. Kemudian jadi mesias palsu, pamer kesembuhan ilahi di jalan-jalan seperti Simon. Ya, Simon di dalam Kisah 8, 9-12, Anda sedang ditipu iblis yang menyamar. Ya, buktinya di luar Kristen nggak usah pakai Yesus, nggak usah pakai itu, bisa membuat kesembuhan ilahi. Yang pamer begini pasti iblis yang menyamar. Kemudian menjadi Allah dan Tuhan yang nyamar ya, sebagai Allah di surga dan Tuhan di surga maupun di bumi. Yang di bumi bentuknya patung, termasuk di dalamnya patung Yesus dan patung Maria, sehingga Anda sembah-sembah. Anda sedang ditipu oleh iblis yang menyamar. Demikian pula Allah dan Tuhan di surga. Allah dan Tuhan di surga, tapi Allahnya tidak maha kuasa, perlu dibela dan tidak bisa jamin surga. Itu Allah hasil iblis menyamar di surga, Allah dan Tuhan. A-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil. Kemudian menjadi Bapa, baik Bapa dulu pada waktu diyakini oleh orang Israel sebagai Yahweh, maupun Bapa yang diyakini oleh Tritunggal, yaitu sebagai Bapa kiasan yang sudah tidak ada lagi, tapi Anda tetap ngotot, ada yang nyembah Yahweh, ada yang nyembah Bapa kiasan, maka Anda sedang ditipu oleh iblis yang menyamar. Padat, singkat, dan clear Pak Purnama. Demi kemurahan Allah segera tobat Pak. Inti dari semuanya itu berbalik. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Kalau itu Anda sudah lakukan, maka akan mudah sekali diurut ke bawah ya. Demi kemurahan Allah ya, keselamatan itu harus menjadi milik kita. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen ternyata kita itu ditipu iblis semua. Lah iya ya, salahmu sendiri ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Ayo ikut sekolah Alkitab supaya Anda tahu seperti ini ya. Masih terus dibuka sekolah Alkitab dalam bahasa Indonesia, termasuk juga dalam bahasa Inggris ya. Yang mau ikut baptisan ya di-arrange saja kapan ada kolam renang buka ya. Kalau Anda sedang di hotel, ada apartemen, di situ ada kolam renang, mau baptisan demi keselamatan mumpung belum mati Pak. Daripada sudah jadi Kristen, katanya ngaku Kristen, nggak taunya, aduh ternyata kita ini ditipu oleh iblis yang menyamar. Bener apa yang diberitakan pendeta HTD, semua Alkitabiah, bener ini. Iya makanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS, haleluya.